Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lima Waktu, senang sekali saya Christine Simanjuntak dapat kembali menyapa Anda dalam Halo Cimahi. Ya, julukan Cimahi sebagai kota militer dikarenakan banyaknya berdiri bangunan-bangunan bersejarah peninggalan zaman kolonial Belanda. Nah, hal ini tentunya bisa dijadikan sebagai daya tarik untuk mengundang kedatangan wisatawan. Nah, seperti yang kita ketahui juga bahwa beberapa tahun lalu Pemkot Cimahi sudah menggulirkan wisata militer. Saya sudah bersama dengan PLT Wali Kota Cimahi, Bapak Letko Purnawirawan Ngatiana. Assalamualaikum Pak Ngatiana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Harus tetap sehat ya Pak ya? Iyalah, doanya Mbak Christine ya. Oke. Ya, Pak Ngatiana, kita sekarang akan membahas mengenai wisata militer ya Pak ya? Oh, ya, ya. Tapi sebenarnya nih Pak, seberapa potensialkah wisata militer di Kota Cimahi? Ya, sebenarnya begini Mbak. Bahwa di Kota Cimahi memang dikenal sebagai kota militer. Ya. Yang mana banyak bangunan-bangunan bersejarah yang ada di Kota Cimahi. Yang itu banyak peninggalan-peninggalan zaman Belanda historis yang ada di Kota Cimahi ini banyak ya, salah satunya mungkin gedung historik ya, kemudian stasiun kereta api, kemudian juga ada tangsi-tangsi militer ya yang ada di Kota Cimahi yang sekarang berubah namanya menjadi pusdik-pusdik ataupun ada pusdik. Pusatnya pusdik ada di Cimahi. Semua pendidikan militer ya Pak ya? Semua pendidikan militer yang ada di Kota Cimahi ada di sini adalah merupakan heritage atau peninggalan zaman Belanda. Iya. Ya. Nah itu makanya di Cimahi sendiri ini sangat potensi karena tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain. Betul. Bahwa sini di Cimahi juga pada tahun 2018 sudah di launching tentang wisata militer tourism ya. Yang mana itu hanya launching saja, tetapi sampai saat ini kita belum bisa masuk ke tempat pusdik-pusdik ataupun tempat peninggalan-peninggalan zaman Belanda karena ini merupakan instansi militer. Semuanya kalau masuk kita harus seizin pimpinan atau seizin komandan Kodiklat. Sehingga pada saat ini disampaikan bahwa tahun 2018 launching tapi berhenti sampai sekarang. Nah itu nggak ada kabarnya. Nggak ada kabarnya ya. Mudah-mudahan sekarang bangkit lagi, kita bangun lagi. Mudah-mudahan ke depan jadi. Karena kita juga sudah memiliki 2 sakoci yang merupakan alat transportasi untuk menunjang atau membawa para wisatawan ini berkeliling Kota Cimahi sambil mengunjungi tempat-tempat wisata antara lain tadi pusdik-pusdik yang ada di sini. Juga Taman Kirkop yang dari Kota Cimahi dan sebagainya. Nah, saya dengar bisik-bisik katanya kalau kemarin-kemarin sudah di launching, namun jadi mengendap lagi dikarenakan izin tertulisnya belum ada. Apakah sekarang ini izin tertulisnya sudah ada, Pak? Ya, begini Mbak. Jadi saya sampaikan karena sesuatu hal juga, ya. Nah, makanya kemarin sempat terhenti. Sekarang baru kita akan membuat perizinan lagi kepada pimpinan Angkatan Darat pusdiknya, yaitu dan Kodiklat Angkatan Darat. Sehingga nanti apabila kita sudah siap, termasuk Museum TNI yang ada di Budi Karmet, sudah diisi dengan alut persenjataannya yang ada di dalam secara digital. Rencana kan museum ini dibuat secara digital. Zaman sekarang kan harus digital ya, jadi sehingga menarik kepada wisatawan. Sehingga apabila sudah terisi, kami juga akan membuat surat perizinan kepada Komandan Kodiklat, mudah-mudahan diizinkan sehingga para wisatawan ini bisa masuk di lingkungan wilayah pusdik-pusdik untuk melihat. Secepatnya ya Pak ya? Mudah-mudahan secepatnya. Soalnya nih ada sahabat Lima Waktu yang sudah coba juga naik sakoci katanya Pak. Ini udah antusias banget nih pengen masuk ke tempat-tempat militer. Tapi masih cuma diajak keliling-keliling sebagai tur kota doang gitu ya Pak ya? Betul. Baru melihat-lihat saja Mbak dari jalan. Secepatnya ya mudah-mudahan. Nah kalau misalnya dari wisata militer sendiri nih Pak, apa saja sih sebenarnya yang akan dikembangkan wisata militer itu? Sebenarnya begini Mbak, kalau yang dikembangkan itu sebenarnya dengan adanya wisata militer ini banyak sebenarnya ya. Selain kita mengenang sejarah heritage, di situ ada yang mana pusdik-pusdik ini adalah bisa melihat daripada proses pendidikan militernya, alutsistanya, ya sejarah militernya melihat di tempat-tempat itu, sehingga ini sangat potensi bagi wisatawan yang dari Kota Cimahi.
Iya. Nah, itu juga ada Mbak ya, wisatawan ini berminat untuk bagaimana sih wisata di Cimahi. Sedang Pusdik-Pusdik sudah menyiapkan alutsista ataupun perlengkapan yang lain di Pusdik masing-masing. Ada yang Pusdik PAL, itu berarti ada perlengkapan dan sebagainya. Alutsistanya ada Pusdik POM, Pusdik Karmet, Pusdik Bekang dan sebagainya, sebenarnya udah masing-masing sesuai cabangannya udah disiapin. Sehingga tinggal ready, kita izin ke beliau, wisata jadi, sakoti jadi, Pusdik Armetnya, museumnya jadi, baru kita launching lagi. Oke, di launching lagi ya, kita tunggu launching berikutnya. Dan mudah-mudahan setelah launching nanti memang benar-benar kita sudah bisa menikmati wisata militer yang sesungguhnya gitu ya Pak ya? Oke. Nah, ini kalau misalnya dengan wisata militer ini, apa sih Pak sebenarnya manfaat yang bisa dirasakan untuk masyarakat kota Cimahi khususnya, atau mungkin secara umumnya untuk ekonomi secara nasional Pak? Begini Mbak, jadi memang itu sangat bermanfaat sekali ya. Saling menguntungkan beberapa pihak. Salah satunya ini merupakan edukasi dan membawa anak-anak muda ini ikut peluang lapangan kerja. Nah itu. Peluang lapangan kerja salah satunya adalah untuk memberikan dia kesempatan, termasuk tenaga wisatanya, pendampingnya, atau pemandunya, juga wisata kulinernya, cenderamata yang disiapkan oleh pusat pendidikan, kemudian kuliner yang disiapkan ke tempat pusdik, termasuk anak-anak muda menyiapkan itu, ada kan manfaatnya, yaitu memberikan peluang yang sangat besar bagi kaum muda. Ada nilai ekonominya bagi masyarakat, pemudanya, ada menambah PAD penghasilan pemerintah Kota Cimahi, juga ada nilai ekonominya bagi TNI untuk pemeliharaannya. Sebenarnya kedua belah pihak ada sakotinya berjalan, berarti ada tenaga pemandunya, pengemudinya ada, sehingga akan menimbulkan tenaga kerja atau lapangan kerja. Oke, tapi sebenarnya dari wisata militer ini sendiri Pak, targetnya sendiri wisatawan lokal kah, atau mungkin yang dari luar kota juga sebenarnya sudah diajak juga untuk bisa menikmati? Nah, target kita begini ya, memang kita ke dalam, sementara ke dalam ya, ke dalam masyarakat Kota Cimahi dulu. Nanti lama-lama kan keluar, dengan kita propaganda atau dengan bermacam-macam upaya, nanti wisata ini bisa datang dari luar kota, bahkan bisa mancanegara. Karena di sini ada sejarah Kerkop, yaitu makam pahlawannya orang Belanda. Masih dirawat ya Pak ya sampai sekarang ya? Masih dirawat, sangat bagus sekarang. Nah, itulah yang menarik wisatawan yang dari luar negeri. Sehingga potensi sekali ya untuk di Kota Cimahi. Itu salah satunya sangat bermanfaat bagi Kota Cimahi ya. Dan bisa di dalam ini kita atur bahwa selama edukasi ataupun pelaksanaan kegiatan itu bisa dilaksanakan oleh para anak-anak sekolah. Nah, itu dia. Bagaimana caranya? Bahwa kita buat jadwal saja. Setiap hari sekolah SD ini mungkin 2 kelas. Dibagi gitu ya Pak ya? Besok 2 kelas, jadi 2 season tiap hari. Itu 1 tahun bisa penuh secara terus-menerus dari anak-anak sekolah. Ya, dari anak-anak sekolah. Selain itu nanti wisatawan dari luar Kota Cimahi. Nah, itu kita buat, seperti itu bisa mendatangkan ekonomi bagi kita. Pasti itu bagus sekali, karena untuk anak-anak sekarang juga cita-cita menjadi seorang TNI juga ya masih terus digaungkan oleh mereka gitu. Betul. Yang belum kesampaian tapi pengen tahu sejarahnya gitu ya, bisa ikut juga di wisata militer gitu ya Pak. Ya, betul. Karena di situ ada edukasi tadi. Jadi anak-anak muda setelah melihat latihannya TNI, sistem diperlihatkan itu Pak latihannya. Sistem pembelajarannya TNI nanti itu akan membuat daya tarik kepada anak-anak muda untuk menjadi seorang TNI kan gitu. Itu salah satu propaganda untuk menarik simpati masyarakat untuk menjadi TNI. Kan gitu. Anak-anak sekolah kita nanti yang sekarang anak sekolah melihat, wah saya ingin jadi tentara kan gitu. Kesannya gagah gitu kalau jadi TNI. Gitu. Nah dari masih mengenai wisata militer, ada peluang apa lagi nih Pak yang bisa dikembangkan dari konsep wisata militer ini untuk Kota Cimahi? Pengembangannya Pak? Ya, pengembangan yang ada di Kota Cimahi, ya sebenarnya ada ya, nilai-nilai sejarahnya ada ya, nilai-nilai ekonominya ada, nilai-nilai pendidikannya juga ada ya. Itu salah satunya adalah
program-program yang dilaksanakan. Jika selain sejarah militer juga itu tadi bisa melihat ataupun mendidik karakter-karakter anak muda. Nah, itu dia. Nah, karena apa? Dia bisa melihat sistem pendidikan di militer. Jadi anak-anak sekolah sambil nonton itu bisa, oh sistem pendidikannya seperti ini. Sehingga merupakan pendidik karakter sebagai anak bangsa sehingga bermanfaat nanti ke depan. Itu salah satunya. Juga akan menciptakan apa kerja banyak sebenarnya sih ya. Kemudian menambah PAD Kota Cimahi ya, seperti itu ya. Ini salah satu potensi yang itu. Yang ingin dikembangkan juga bahwa penataan lokasi-lokasi wisata kita. Penataan mulai dari rute, mana yang harus dikunjungi dulu, mana heritage. Sudah digambarkan itu Pak? Sudah. Rutenya. Jadi startnya dari mana dulu nih Pak? Startnya dari alun-alun. Dari alun-alun, oke. Direncanakan sih awalnya dulu. Jadi semua wisatawan pengunjung dari luar kota, semuanya parkirnya ada di apartemen DX atau Valorhe Hotel. Oke, di DX. Sehingga di sana diterima oleh Sakoci. Oke. Sakoci nanti langsung berjalan menuju ke alun-alun, kemudian ke wisata-wisata komplek TNI, heritage, kemudian masuk ke pusdik-pusdik, mulai dari penjara militer, Pusdikpal, Pusdikpom, kemudian Pusdikarmet, stasiun kereta api kan gitu ya. Kemudian masuk ke Pusdikarmet yang menjadi museum TNI-nya. Kemudian berangkat lagi melihat makam Kerkop, yaitu makam Belanda Kerkop. Nah, terakhir sebenarnya akan membuat wisata kuliner. Oh, jadi setelah keliling-keliling lapar nih ya Pak, langsung masuk ke wisata kuliner. Ya, disitulah kawasan kuliner ini. Kenapa tidak bisa wisatawan membawa kendaraan sendiri? Ya. Kita paksa naik Sakoci. Diarahkan gitu ya Pak ya? Kita ke sana, maksudnya berhenti di kuliner. Mau tidak mau belanjalah oleh-oleh. Oleh-oleh. Gitu. Di mana tuh Pak belanja oleh-olehnya? Ya nanti rencana sih kita tempatkan rencana di Cirende. Tetapi apabila itu tidak bisa, nanti tiap pusdik-pusdik itu kan ada kulinernya. Ya pusdik-pusdik ada cenderamata-nya. Di museum TNI-nya di situ ada kulinernya. Disitulah tempat istirahat terakhir. Kemudian kembali menuju ke Valorhe Hotel untuk mengambil kendaraannya. Nah di situ loh Mas. Secara perencanaan sih udah oke ya, tinggal perizinan aja yang belum gitu ya Pak. Selain perencanaan terus juga perizinan gitu ya Pak ya. Apalagi Pak yang sudah dilakukan oleh Pemkot Cimahi terkait dengan wisata militer itu? Nah kita yang sudah kita lakukan ya, bahwa kita selain kita membuat panduan dulu. Membuat buku wisatanya dulu. Mulai dari rute pembangunan, kemudian mana sasaran yang menjadi wisata militer, kita buat. Kemudian di mana disiapkan di situ ada mungkin kulinernya, di mana kita bisa masuk termasuk Masmil, masyarakat lembaga pemasyarakat militer. Ya itu kita buat. Oh kegiatannya apa di sini? Nanti di Pusdikarmet melihat museumnya. Setelah itu belanja dan sebagainya, kita buat rutenya ini. Kemudian mekanisme kita buat sampai ke tempat wisata kuliner. Wisata kuliner itu ada home theater. Home theater ini direncanakan masyarakat ataupun wisatawan itu melihat pertunjukan-pertunjukan budaya lokal yang ada di Kota Cimahi ditunjukkan di sana. Setelah itu selesai istirahat. Kuliner di situ ada masjidnya atau musolanya, sehingga terakhir adalah belanja kuliner. Sebenarnya kalau misalnya ini bisa berjalan sangat baik sekali karena bisa membantu ataupun menggunakan banyak sekali orang ya Pak ya yang mencari lahan pekerjaan seperti itu ya. Nah ini di Cimahi juga sudah banyak sekali tank-tank ditaruh di spot-spot tertentu gitu ya Pak. Apakah ini juga merupakan salah satu rencana dari wisata militer itu Pak? Ya memang itu salah satunya adalah untuk melengkapi. Bahwa Cimahi adalah identik kota militer, di mana taman-taman diisi dengan tank atau panser atau senjata meriam 76 gunung. Nah ini menandakan bahwa Cimahi adalah kota militer. Secara mayoritas bahwa di sini banyak beberapa pusdik, yaitu 8 pusdik dan
14 satuan TNI, sehingga jumlahnya ada 22 satuan TNI yang ada di Kota Cimahi. Ini potensi bahwa di sini identik dengan kota militer. Makanya kita pasang tank dan panser yang ada di sini untuk menghiasi Kota Cimahi di taman-taman itu. Nah, cara dari Pemkotnya sendiri gimana nih? Nanti jangan sampai setelah launching jadi ngelalupeg ya Pak. Gimana cara Pemkot Cimahi untuk bisa menggenjot pariwisata yang ada di Kota Cimahi, termasuk untuk wisata militer ini Pak? Ya, kebetulan Kadisbud Parpora di sini Kota Cimahi tahun ini juga akan membuat yaitu ekowisata yang ada di Cimenteng di atas sana. Nah, itu nanti bisa kalau kolaborasi dengan wisata militer. Jadi ada terus ya, berkaitan gitu ya Pak ya. Seperti apa sih ekowisata kita bawa ke Cimenteng ke atas. Kita kita jalan-jalan melihat pusdi-pusdi. Berarti melalui Sakoci nanti kita bawa ke sana gitu kan. Jadi itu rencana sambil menikmati wisata militer sambil dipromoin juga tempat wisata yang lain gitu ya Pak ya. Di Sakoci sendiri di situ ada buku-buku disiapkan, buku-buku sejarah dan sebagainya, sehingga wisatawan selama perjalanan bisa mengambil bawa buku, baca-baca buku sejarah dan sebagainya. Nah, terakhir nih Pak, harapan untuk program wisata militernya sendiri apa nih Pak? Ya, kita harapkan bahwa Cimahi ini dikenal sebagai kota militer, bukan hanya di Kota Cimahi atau Jawa Barat saja, tetapi dikenal di daerah-daerah lain, bahkan sampai tingkat nasional maupun internasional bahwa Cimahi adalah kota militer. Sehingga akan menarik wisatawan untuk berkunjung ke Cimahi, sehingga akan mendapatkan kehidupan atau suatu keuntungan ekonomi bagi masyarakat Kota Cimahi dari beberapa belah pihak. Nah, itulah perlu adanya wisata militer yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain. Setuju Pak. Terima kasih banyak untuk pengertiannya, dan terima kasih juga untuk sahabat Lima Waktu. Mudah-mudahan kita bisa secepatnya benar-benar menikmati bagaimana wisata militer yang hanya ada di Kota Cimahi. Saya Christine Simanjuntak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.